Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haryono 96. Kawan-kawan PJOK se-Nusantara, kita akan membahas di modul 3 masih bidang ilmu profesional part 3. Kita langsung ke soal. Memiliki tingkah laku terbuka, jujur, bertanggung jawab dalam bekerja merupakan gambaran ciri-ciri pribadi yang sehat secara A. Mental, B. Sosial, C. Afektif, D. Emosi, E. Spiritual. Silakan dijawab dulu. Jawabannya A. Mental. Keadaan yang seimbang antara pikiran dan perasaan, tidak mudah mengeluh, tenang merupakan gambaran ciri-ciri pribadi yang sehat secara A. Mental, B. Sosial, C. Afektif, D. Emosi, E. Spiritual. Akan dijawab dulu. Jawabannya D. Emosi. Next. Seseorang yang aktif dengan penuh rasa persaudaraan, ikhlas tanpa memilih dalam aktivitas di masyarakat merupakan gambaran ciri-ciri pribadi yang sehat secara A. Mental, B. Sosial, C. Afektif, D. Emosi, E. Spiritual. Dijawab dulu. Jawabannya B. Sosial. Oke, next. Semangat pantang mundur dan teguh pada pendirian merupakan gambaran ciri-ciri pribadi yang sehat secara A. Mental, B. Sosial, C. Afektif, D. Emosi, E. Spiritual. Silakan dijawab dulu. Jawabannya E. Spiritual. Next. Infeksi karena jasad renik seperti bakteri atau virus mengakibatkan timbulnya penyakit yang datangnya tergolong dari faktor A. Internal, B. Eksternal, C. Lingkungan, D. Maternal, E. Infernal. Jawab dulu. Jawabannya B. Eksternal. Next. Gangguan yang mengakibatkan keseimbangan fungsi tubuh rusak dikarenakan hormon bawaan diri sendiri merupakan penyakit yang datangnya tergolong dari faktor A. Internal, B. Eksternal, C. Lingkungan, D. Maternal, E. Infernal. Jawab dulu. Jawabannya A. Internal. Next, narkoba yang mengakibatkan kerja jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga pengguna lebih bertenaga dan cenderung merasa senang dan gembira merupakan sensasi dampak penggunaan narkoba pada kelompok A. Stimulator, B. Stimulan, D. Depresan, D. Adiktif, E. Halusinogen. Jawab dulu. Jawabannya B. Stimulan. Next, pengguna narkoba cenderung bersifat pasif, kecanduan, ingin menggunakan narkoba kembali, merupakan sensasi dampak penggunaan narkoba pada kelompok A. Stimulator, B. Stimulan, D. Depresan, D. Adiktif, E. Halusinogen. Ya, jawabannya D. Adiktif. Next, penekanan pada sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pengguna narkoba merasa tenang, tertidur bahkan tidak sadarkan diri merupakan sensasi dampak penggunaan narkoba pada kelompok A. Stimulator, B. Stimulan, D. Depresan, D. Adiktif, E. Halusinogen. Jawabannya C. Depresan. Next, memberi penyuluhan pendidikan tentang pengetahuan narkoba serta bahaya yang diakibatkannya adalah cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang tergolong kepada A. Pencegahan early, B. Pencegahan tertier, C. Pencegahan sekunder, D. Pencegahan primer, E. Pencegahan presently. Jawabannya D. Pencegahan primer. Next,
Mendeteksi dini anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan memberi bimbingan sosial melalui kunjungan ke rumah adalah cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang tergolong kepada A. Pencegahan early, B. Pencegahan tertier, C. Pencegahan sekunder, D. Pencegahan primer, E. Pencegahan presently. Jawabannya C. Pencegahan sekunder. Next, memberi bimbingan sosial konseling kepada pengguna narkoba beserta keluarganya, sehingga tercipta lingkungan kondusif baginya untuk tidak kembali sebagai pengguna, adalah cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang tergolong kepada A. Pencegahan early, B. Pencegahan tertier, C. Pencegahan sekunder, D. Pencegahan primer, E. Pencegahan presently. Jawabannya B. Pencegahan tertier. Oke, next. Penyesuaian diri seorang individu terhadap iklim lingkungan yang baru dan berbeda dengan iklim lingkungan sebelumnya bagi individu disebut A. Adaptasi, B. Respon, C. Aklimatisasi, D. Homeostatis, E. Fisiologi. Jawabannya C. Aklimatisasi. Persendian yang terdapat pada siku adalah A. Sendi peluru, B. Sendi pelana, C. Sendi putar, D. Sendi engsel, E. Sendi luncur. Jawabannya D. Sendi engsel. Next, yang mengubah energi kimia menjadi kerja mekanikan sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan adalah A. Tulang, B. Otot, C. Sendi, D. Rangka, E. Bukan salah satu di atas. Jawabannya B. Otot. Next, apabila seseorang sedang berolahraga dengan kekuatan yang sedang dalam waktu beberapa menit, maka distribusi ke jaringan-jaringan atau organ-organ akan berubah, tetapi ada yang dipertahankan tetap, yaitu A. Otot, B. Ginjal, C. Usus, D. Kulit, E. Otak. Jawabannya E. Otak. Next, perkembangan motorik adalah A. Gerakan yang dilakukan oleh seluruh tubuh, B. Perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh, C. Perkembangan sejalan dengan kematangan saraf dan otot, D. Hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem di dalam tubuh yang dikontrol otak, E. Meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh manusia atau seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Jawabannya C. Berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot. Next, salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik adalah A. Kematangan dan pengendalian gerakan tubuh, B. Melibatkan fungsi-fungsi atau modalitas otak lainnya, C. Keterampilan dan kemampuan mengingat gerak yang sesuai dengan urut-urutan tumbuh kembang otak, D. Sifat dasar genetik termasuk bentuk tubuh dan kecerdasan, E. Perkembangan intelektual. Jawabannya C. Keterampilan dan kemampuan mengingat gerak yang sesuai dengan urut-urutan tubuh kembang otak. Di dalam suatu cabang olahraga manapun pasti tidak terlepas dari gerakan yang ada di dalamnya. Suatu gerakan yang harmonis akan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Suatu benda atau tubuh dapat membuat gerak lurus dan gerak berputar sekaligus. Salah satu cabang olahraga yang memadukan dua gerak sekaligus yakni gerak lurus dan gerak berputar adalah A. Lompat jauh, B. Lempar lembing, C. Tolak peluru, D. Bela diri, E. Tinju. Jawabannya C. Tolak peluru. Next, sistem pengungkit dapat diaplikasikan ke dalam olahraga yang sering kita lakukan. Sistem pengungkit 1 digunakan dalam olahraga A. Basket, B. Voli, C. Bulu tangkis, D. Baseball, E. Hoki.
Jawabannya A. Basket. Biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga, misalnya desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain disebut A. Development Biomechanics, B. Biomechanics of Exercise, C. Equipment Design, D. Rehabilitation Mechanics, E. Sport Biomechanics atau biomekanika olahraga. Jawabannya C. Equipment Design. Next, biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera adalah A. Development Biomechanics, B. Biomechanics of Exercise, C. Equipment Design, D. Rehabilitation Mechanics, E. Sport Biomechanics atau biomekanika olahraga. Jawabannya B. Biomechanics of Exercise. Guru berkata kepada salah seorang siswanya, "Saya yakin kamu bisa. Soalnya saya perhatikan sejak awal kamu serius dan sungguh-sungguh dalam berlatih. Ayo lanjutkan ya." Ini merupakan cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui A. Citra mental, B. Supervisi, C. Intensif, D. Behavioral, E. Verbal. Jawabannya E. Verbal. Aktivitas jasmani atau olahraga memiliki bermacam fungsi dalam budaya pranata sosial masyarakat. Pada suatu masa di suatu tempat, gulat dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa batas tanah. Ini fungsi aktivitas jasmani yang berperan dalam budaya sosial masyarakat sebagai A. Wahana inisiasi pubertas, B. Wahana peradilan, C. Wahana ritual, D. Wahana pendidikan, E. Wahana prestase. Jawabannya B. Wahana peradilan. Olahraga di Indonesia akrab dengan slogan misalnya, "Kita bisa, kita harus menang," dan sebagainya. Slogan-slogan tersebut mengindikasikan bahwa olahraga memiliki peran atau fungsi bagi masyarakat Indonesia sebagai A. Wahana inisiasi pubertas, B. Wahana peradilan, C. Wahana ritual, D. Wahana pendidikan, E. Wahana prestase. Jawabannya E. Wahana prestase. Pendidikan jasmani mempunyai makna penting pada aspek sosial budaya, psikologis, dan politik. Pendidikan jasmani yang dikelola dengan tepat akan berdampak kepada pembinaan patriotisme, orientasi berprestasi yang tinggi, hingga peserta didik kelak menjadi masyarakat yang matang dan energik. Ini merupakan kontribusi pendidikan jasmani bagi pembangunan bangsa dalam corak A. Mengatasi kecemasan dan ketegangan mental, B. Penyadaran individu tentang pentingnya moral dan nilai, C. Mempersatukan masyarakat yang berkelompok-kelompok, D. Sinergi dalam pencapaian produktivitas, E. Konteks pembinaan sumber daya manusia. Jawabannya B. Penyadaran individu tentang pentingnya moral dan nilai. Next, pendidikan jasmani memberi peluang kepada peserta didik akan perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Keadaan demikian ditinjau dari aspek aktivitas jasmani terhadap konteks psikologi sosial, yaitu pada unsur A. Katarsis, B. Asketik, C. Pengalaman sosial, D. Self-esteem, E. Vertigo. Jawabannya self-esteem. Pendidikan jasmani memberi peluang kepada peserta didik tentang sensasi yang menyebabkan perasaan takut, tetapi di saat bersamaan ada perasaan senang. Misalkan ketika melakukan loncat indah dari tempat yang tinggi, peserta didik dihadapkan pada kondisi yang berbahaya tetapi dilakukan dalam keadaan terkendali. Keadaan demikian ditinjau dari aspek aktivitas jasmani terhadap konteks psikologi sosial, yaitu pada unsur A. Katarsis, B. Asketik,
C. Pengalaman sosial, D. Self-esteem, E. Vertigo. Jawabannya E. Vertigo. Guru VJOK ketika mengajar peserta didik ABK menggunakan instruksi dengan kata-kata yang bermakna tunggal, yaitu satu instruksi untuk satu kegiatan. Ini merupakan strategi modifikasi dalam mengelola pendidikan jasmani adaptif, yaitu teknik A. Modifikasi lingkungan belajar, B. Modifikasi komunikasi belajar, C. Modifikasi aktivitas belajar, D. Modifikasi aturan belajar, E. Modifikasi motivasi belajar. Jawabannya B. Modifikasi komunikasi belajar. Aktivitas pendidikan luar kelas banyak memberi peluang dan tantangan baru bagi peserta didik. Menguasai banyak tantangan yang dihadapi membuat peserta didik lebih mengembangkan rasa percaya diri. Ini merupakan dampak dari program pendidikan luar kelas pada aspek A. Perkembangan fisik, B. Perkembangan keterampilan sosial, C. Perkembangan emosional, D. Perkembangan intelektual, E. Perkembangan spiritual. Jawabannya C. Perkembangan emosional. Baik, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan jumpa lagi di modul yang keempat. Semoga kawan-kawan semuanya lulus semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.